Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang inversi temperatur. Kelompok kami beranggotakan Karina Putri Wijaya, Muhammad Rizky Raihan, Satrio Wahyu Jati, dan saya sendiri Muhammad Nafir Sultan. Dalam materi inversi temperatur ini, kami memaparkan pengertian inversi temperatur, penyebab inversi temperatur, mekanisme terjadinya inversi temperatur yang ada di slide berikut ini. Sebelum masuk ke pengertian inversi temperatur, pernahkah Anda melihat kabut asap menyelimuti kota? Ya, hal ini seringkali disebabkan oleh inversi temperatur, dan ini merupakan penjimbangan dari fenomena meteorologi. Daerah atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi disebut troposfer. Umumnya, udara di troposfer lebih hangat dibandingkan lapisan udara di atasnya. Aturan standar meteorologi adalah bahwa udara menjadi lebih dingin seiring bertambahnya ketinggian. Namun, inversi temperatur mengubah hal itu. Akibatnya, kita akan melihat fenomena cuaca seperti kabut asap, dan lainnya. Umumnya hal ini lebih sering terjadi di daerah pegunungan, lembah, atau selama musim dingin ketika angin malam yang dingin dari pegunungan bertiup ke permukaan. Tapi, apa itu inversi temperatur? Inversi temperatur adalah kenaikan suhu seiring bertambahnya ketinggian di troposfer. Parameter seperti kekuatan dan kedalaman merupakan karakteristik dari inversi temperatur. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang biasanya terjadi. Misalnya saja, seringkali permukaan bumi menjadi hangat di siang hari dan udara menjadi semakin dingin saat kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Inversi temperatur biasanya terjadi pada malam hari, ketika suhu tanah turun karena tidak lagi terkena panas matahari. Baik, selanjutnya penyebab inversi temperatur. Inversi temperatur atau penyengsangan suhu adalah fenomena di atmosfer di mana lapisan udara yang lebih hangat berada di atas lapisan udara yang lebih dingin. Hal ini berlawanan dengan kondisi normal, di mana suhu udara biasanya menurun seiring dengan peningkatan ketinggian. Nah, berikut beberapa penyebab utama dari inversi temperatur. Yang pertama ada pendinginan radiasi. Ini adalah penyebab paling umum inversi temperatur, terutama pada malam hari dan dini hari. Pada saat ini, permukaan bumi melepaskan panas ke atmosfer melalui radiasi di dekat permukaan panas dengan cepat diserap oleh udara dan tanah. Namun, di ketinggian yang lebih tinggi, udara sedikit dan suhunya lebih rendah, sehingga radiasi panas lebih mudah lepas keluar angkasa. Hal ini menyebabkan udara di dekat permukaan mendingin lebih cepat daripada udara di atasnya, menciptakan inversi. Yang kedua ada adveksi. Nah, adveksi adalah pergerakan massa udara horizontal. Inversi temperatur dapat terjadi ketika massa udara hangat bergerak di atas massa udara dingin. Hal ini sering terjadi di depan badai, di mana udara hangat naik di atas udara dingin yang lebih padat. Kemudian yang ketiga ada subsidinensi. Nah, subsidinensi adalah pergerakan udara ke bawah dari atmosfer bagian atas. Inversi temperatur dapat terjadi ketika udara hangat di atmosfer bagian atas turun ke permukaan. Hal ini seiring terjadi di daerah dengan tekanan tinggi. Yang keempat ada inversi kabut asap. Nah, kabut asap adalah partikel kecil yang melayang di udara. Kabut asap dapat menyebabkan panas sehingga menciptakan inversi temperatur. Hal ini sering terjadi di kota-kota, di mana emisi dari kendaraan dan industri menghasilkan kabut asap yang tebal. Mekanisme inversi temperatur. Inversi temperatur itu terjadi ketika lapisan udara di dekat permukaan bumi lebih dingin daripada lapisan udara di atasnya. Hal tersebut bertentangan dengan pola penurunan suhu yang biasanya terjadi dengan ketinggian. Berikut merupakan mekanisme inversi temperatur. Yang pertama yaitu ada radiational cooling. Contohnya yaitu pada malam hari, tanah mendingin dengan cepat karena radiasi, yang menyebabkan udara di atasnya juga mendingin. Jika udara di permukaan bumi mendingin lebih cepat daripada udara di lapisan atas, maka inversi temperatur bisa terjadi. Hal tersebut biasanya paling sering terjadi di daerah lembah atau daerah dengan permukaan yang rata. Yang kedua ada subsidence inversion. Subsidence inversion sendiri yaitu udara turun dari lapisan yang lebih tinggi ke lapisan yang lebih rendah dan mengalami kompresi sehingga udara tersebut menjadi lebih panas.
Hal ini dapat menyebabkan inversi temperatur karena udara di bawah lapisan yang turun lebih dingin daripada udara yang turun gitu. Mekanisme inversi temperatur yang ketiga yaitu frontal inversion. Frontal inversion itu terjadi ketika udara dingin bertemu dengan udara hangat. Udara dingin dapat terdorong di bawah udara hangat yang kemudian akan menyebabkan inversi temperatur. Kemudian yang keempat itu topografi. Topografi ini terjadi ketika kondisi geografis seperti lembah juga dapat menyebabkan inversi temperatur itu sendiri karena udara di sana cenderung mengendap di daerah yang lebih rendah. Yang terakhir adalah advection inversion, yang dimana inversi suhu juga dapat terjadi ketika udara dingin diangkut oleh angin ke daerah yang lebih hangat. Hal ini dapat terjadi ketika angin membawa udara dingin dari laut ke daratan yang lebih hangat. Setelah selesai sudah materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.